sebelum gue punya istri kedua, menikah untuk kedua kalinya, atau istri kedua lagi menikah untuk You're kedua not that kalinya. type kayaknya. Ya lo Iya. istri 1 dan istri 2 dan istri 3. Maksud gue, I don't know the time. Apakah nanti akan gue lonely dulu, baru gue, ya udah deh, mana aja deh, ayo deh, gitu. Hai Sam. Oh langsung. Apa kabar? Ini boleh buka? Boleh. Boleh. Udah swab dong? Hah? Udah swab kan? Udah. Oh ya udah oke, aman ya, Udah. gue juga buka. Bukan nih. Kalau pakai gue Ya kalau pakai. kalau udah swab dan negatif boleh buka. Ya kan kita kan berjarak semua. Iya, ya kan? tapi kita cukup dekat, nggak ada 5 meter. Ya kan kita Harusnya kan nggak gitu juga. Harus 5 ngomongnya. meter kan kalau Iya. tidak meyakinkan. Anyway, sahabat Marcella, MZ Talks hari ini saya kedatangan salah satu sahabat saya banget. Ini sahabat yang sudah lama sekali. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya MZ Talks biasanya agak serius-serius ya. MZ apa tadi namanya? Topiknya MZ Talks. MZ Talks. Jadi nama channel YouTube ini MZ Talks. MZ Talks. Kalau sebelumnya mungkin agak sedikit serius-serius, kali ini kita yang ringan dan mungkin baru pertama kali ya MZ Talks itu aku mengundang yang memang Maksud gue nggak bisa serius. Ya, yang memang sahabatan, maksudnya sahabat aku. Biasanya kan ya bukan sahabat ya, maksudnya rekan seprofesi, tokoh biasanya sekedar begitu kan. rekan seprofesi ataupun mungkin tokoh masyarakat yang memang ada hal-hal yang inspiring gitu dari mereka. Nah, jadi ini sahabatku ini si Samuel Rizal ini, dia ini adalah sahabat cowok di antara perempuan-perempuan kita. Jadi kita tuh punya geng perempuan yang sahabatan udah lama sekali, dan dia adalah satu laki-laki di antara kita. Jadi dia yang Dan gue pun juga dekat sama para suami juga ya. Iya, dan gitu dia ya. juga satu-satunya yang di-approve oleh para suami untuk bisa stay all night ya bareng-bareng kita ya. Iya. Gitu. Nah, oke, terus Sami ini dia tidak hanya teman seprofesi, kita tuh sebetulnya terakhir syuting, kita sempat syuting bareng, dan sekarang ini kebetulan kita baru saja selesai, ada project baru, syuting bareng setelah 10 tahun, ada nggak sih Un? 10, 18 kali. 18 sih, jadi iya, kita tuh mulai bersahabat pertama kali sejak film Tusuk Jelangkung. Waktu itu disutradarai oleh Dimas Jai. Jadi aku, Sammy, terus Dina Olivia, Thomas ada Nawilis, Thomas gitu, Nawilis, dan masih banyak lagi. Dimas Jai Diningrat, DOP-nya gitu kan, Iya, The Famous Dimas Jai, ya kan. Sutradara dan DOP yang Sekarang ya. teman-teman juga udah menjadi director juga, Mbak Upi, Mas Mbak Upi, Ocai, Mas Eko, gitu kan. ya Mbak Yanti, semua. Jadi memang masa-masa itu kita tuh ketemu pada masih muda belia, kita belum pada menikah pada saat itu. Terus project Tusuk Jelangkung itu membuat kita semua jadi langsung deket ya. Itu bondingnya luar biasa sih. Yeah. It's not just a film untuk kita, tapi itu adalah awal kita menjadi, kita berteman, kita bersahabat, dan panjang gitu. Soalnya 2002 dan Tusuk Jelangkung itu film Indonesia baru bangkit lagi, Sel. Jadi ya dan sekarang Dimas Jai ngerjain banyak iklan, Mas Ocai udah menjadi director. Jadi kita tuh kalau tahu kita berangkatnya dari mana, kita kayak appreciate diri kita sendiri dan teman-teman kita yang udah pada berusaha sampai sekarang gitu. Iya, jadi kita satu project itu bersama. Tusuk Jelangkung ini adalah salah satu ya film di awal-awal film Indonesia berusaha untuk bangkit kembali. Ya, dulu kan Ada Apa Dengan Cinta, kemudian Tusuk Jelangkung yang memang pada saat itu juga langsung box office ya. Jelangkung pertama, lalu Tusuk Jelangkung. Jelangkung itu tahun 2000. Iya, dan itu benar-benar kerja keras sekali. Jadi kita memang bareng-bareng. Karena apa? Karena bondingnya kuat. Mungkin karena jam kerjanya itu kita banyak sekali, tidak hanya kuantitas, kualitas waktu yang bareng-bareng, dan memang kita harus membangun chemistry karena di situ kita sebagai geng gitu yang memang bersahabat. Ya kan, kita syuting bisa dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi kemudian di tempat-tempat yang entah berantai dan memang challenging banget gitu lokasi-lokasinya. Kita jadi karena itu akhirnya kita jadi semua tuh sahabatannya cukup lama. Ya karena kan there is no point kan genre horor, tapi syutingnya nggak di lokasi yang horor. Iya. So there is no point kan. Jadi ya karena kita rame-rame, kita susah seneng sama-sama gitu dalam waktu 1,5 bulan itu kan, dari mulai
reading sampai pas ngeliat lokasinya, gila ini lokasinya mau ke toilet gimana. Lo kalau menurut lo yang beda rasanya apa, Un? Syuting dulu Tusuk Jelangkung dan kemarin kita juga horor lagi kan. Dan yang sekarang terus kita yang udah lama terus tiba-tiba ketemu lagi. Ya karena dari dulu gua olahraga, jadi gua dari dulu olahraga, tapi umur nggak bisa bohong, gitu aja. Jadi masalah Tusuk Jelangkung tidurnya pagi terus, sama pas syuting yang kemarin Makmum 2 tidurnya juga pagi, kondisi fisiknya pasti beda. Mungkin waktu Tusuk Jelangkung, gila ya. Itu gue merasakan banget sih dulu tuh gue gila. Jam 9 pagi sampai 9 pagi itu gue bisa melek. Kadang-kadang ketiduran, tidak selalu. Terus kalian break kan, sehari tidur, gue syuting Sevilla. Lanjut. Jadi gue bener-bener gak tidur tuh lanjut. Sinetron kan pada saat itu Sevilla masih. Dan lu di Makmum 2 juga lanjut kuliah, ya kan? Iya. Belum lu di luar kota, anak lu di Jakarta udah digangguin jam berapa pagi tuh, jam 8, jam 9 gitu kan. Jadi ya gitu kan? Walaupun kita tidur pagi nggak bisa bangun siang lagi sekarang. Tapi di lokasi syuting tuh kayak gue jam 12 malam kemarin ini tuh gue udah kayak gitu. Waktu itu tuh kita melek lebih kuat. Secara fisik tuh udah terasa banget gitu. Ya waktu itu 2002 itu mungkin kita tidur pas mau take ya bangun untuk take. Ya kemarin kita jam 2, jam 11 pun udah kayak mau hilang-hilang gitu kayak aduh. Tapi gitu. Dengan pengalaman si Tusuk Jelangkung itu sebenarnya membuat kita tuh jadi ini loh. Kita tuh jadi kuat. Kita jadi pemain-pemain yang kuat sih. Karena kita tidak pernah ada lagi yang lebih berat deh daripada Tusuk Jelangkung. Menurut gue, semua proses syuting gak ada lawan. Gue juga kalau ada yang interview soal, nanya gue soal film ya, gue selalu bahas di awal Tusuk Jelangkung. Kenapa? Karena abis Tusuk Jelangkung, mau lu pulang pagi, mau lu gimana. Karena Tusuk Jelangkung ini melingkupi 2 hal. Syuting yang bisa 2 kali 24 jam, plus medannya berat. Jadi ini dua-duanya udah kolaborasi yang sangat Kita tuh sampai kalau mau ke belakang nggak ada kamar mandi kan. Itu gali tanah sendiri. Membuat kita nggak nyaman ditutup gitu. Kain hitam sehingga kita kalau mau buang air atau apa tuh kita di situ. Jadi itu kayak kita tuh kayak di drill ya. Itu tuh kayak lahan pelatihan buat kita. Syuting-syuting jadi aktor kita tetap harus menjaga konsentrasi acting di tengah situasi dan kondisi yang sulit banget, di tengah juga kondisi fisik yang sangat melelahkan. And it's very tough, tapi itu jadi kayak latihan banget buat kita. Kemudian tuh jadi kayak terasa ringan ya. Gitu maksudnya. Terus these days, lo sibuk apa? Ya film ke film, pandemi sempat stop dong, tapi semasa pandemi. Persis banget, lagi sebelum pandemi bulan Februari awal. Ada film, tapi syutingnya harus break di tengah Maret. Asia Man, produksi Star Vision, baru lanjut lagi Juni kemarin. Jadi kita syuting awal Maret sampai tengah Maret, udah kan harus break tuh. Terus Maret, April, Mei, Juni itu 3 bulan bener-bener nol. Nggak boleh ada pergerakan apa-apa, kayak ya kita semua kan. Lo merasa terdampak nggak? Karena kan pekerja seni kita, khususnya juga pekerja film, itu kan kebanyakan pekerja non-profesional ya, yang banyak sekali yang terdampak dengan pandemi, sampai sebagian dari mereka tuh, ya kalau kita bicara kru, sampai mau makan aja tuh sempat kayak susah gitu kan. Paham kok gue. Kita kan pasti bergerak bersama untuk saling membantu gitu, tapi artinya ada juga teman-teman yang tidak begitu merasakan. Beruntung, alhamdulillah tidak begitu merasakan. Nah kalau lo gimana? This pandemic? Ya, lu tahu gue seorang single parent dan gue orang yang struggle juga. Gue kerja juga, single parent juga gitu. Jadi ya kalau dibilang berdampak ya berdampak juga. Tapi ya kalau dari gue sih udah ini udah selama gue berniat yang positif dan baik, gue pasti dicukupi. Kalau gue begitu, jalan, ya? Tapi memang Tuhan nggak ngasih jalan tol. Pandemi, susah. But life must go on. Dan gue kan, lo kan tahu, lo tahu kehidupan gue lately agak berubah lah ya. I mean, gue udah nggak clubbing lagi, gue udah nggak gila-gilaan lagi. I mean, what makes you change? Maksudnya yang merubah lo tuh yang paling besar apa? Cila dan ke single parentan gua. Karena kalau gua nggak ngerawat Cila dengan baik, gua nggak mau. Ini kan once in a lifetime. Kalau
lo nggak ngerawat anak lo dengan baik, di kemudian hari nanti lo nggak bisa ngulang, gitu. So, siapa ini yang mau take kayak care, kesempatan gitu. emas ya, kesempatan emas, dan apalagi anak-anak kita di golden age, kita sama ya kebetulan kita punya anak yang memang ya masih balita yang masih butuh bimbingan orang tua. Sangat masih butuh perhatian 100%. Gue ngerti sih, I mean like it's tough loh. Being a dad, being a mom at the same time. Terus dan being kita a worker juga, ya, kita at harus the same bekerja time, harus untuk bekerja mencukupi gitu. kebutuhan kita dan mungkin anak-anak, pasti anak-anak juga. Iya. Tapi anak-anak kita at the same time juga membutuhkan kehadiran kita, gitu kan. Gitu. I can imagine and I can feel how tough. Iya. Gitu. Dan gue I salute you untuk itu. Lo bisa maksudnya jadi ya berperan sebagai bapak yang baik untuk Cila, gitu. Sebagai ibu juga, dan gue salutnya lo bisa waktu itu ke Jepang ya, berdua banget sama Cila, itu cukup luar biasa karena nggak banyak cowok atau laki-laki menurut gue yang bisa taking care anaknya tanpa bantuan nanny. Apalagi keluar negeri itu kan lo 24/7 ya kan, gitu. Jelas banget itu. Itu 24/7. Gue mengalami, tapi ya balik lagi ya gue perempuan gitu kan. Nalurinya beda ya, naluri perempuan ke anak yang melahirkan sama yang gue hanya menonton melihat kelahiran. Melihat kelahiran gitu ya. Iya, jadi ya kalau toh ada ibu-ibu yang seperti itu gue juga salut, tapi bapak tuh biasanya gue agak lebih salut lagi gitu. Terus ya gimana tuh challenge-nya, terus ya challenge-nya berperan menjadi bapak dan ibu dalam waktu yang sama untuk anak perempuan lagi, anak perempuan loh. Iya. Ya gue jalanin itu dengan ya yang gue bilang itu dengan positif dan sebaik-baiknya, maka gue beranggapan dan berasumsi di otak gue itu akan dicukupi dengan sendirinya, entah dari perhatian kecilan, entah dari finansial gua, entah dari segala lini gitu. Walaupun memang kita semua tahu nggak akan dikasih jalan tol terus, tapi dikasih solusi gitu. Karena kan niat gua baik dan positif gitu. Gitu. So, dan gua kan tipenya taking care ya. Jadi it's not all about work and work, tapi anak gue di rumah aja, gue pergi pagi, pulang malam, gue pergi pagi, anak gue masih tidur, gue pulang malam, anak gue udah tidur lagi. Lu kan tahu, gue bukan begitu orangnya kan, gitu. So, gue balancingnya itu, apalagi gue juga olahraga, gitu kan. Iya, makanya lu kan juga yang tipe aktif harus bangun pagi gitu. Kan? Iya, makanya itu gue... Lo tipe yang olahraga tuh jadi kebutuhan hidup kan? Yang iya, addicted, udah jadi lifestyle. Udah jadi lifestyle kan. Bukan gua olahraga ingin sehat, olahraga atau ingin menjaga badan. Enggak, karena memang udah jadi lifestyle gua gitu. Gitu. Kalau bekerja kan gua emang harus bekerja gitu. As a single parent gitu. Ya kalau ngerawat anak ya gua siapa lagi? Terus nanti kalau dia udah gede, ntar kalau udah di waktunya untuk dilepas, ya dia udah harus ada fondasi lah. Gitu. Apalagi anak perempuan ya. Apalagi anak perempuan. Kan ada momen-momen pertumbuhan anak perempuan yang ya kita nggak bisa pungkirin, tapi pasti butuh perempuan juga untuk ya untuk itu ngobrol, karena anak gue masih 8 tahun ya Sel. Kalau lu nanya gitu, I have no idea karena itu belum terjadi masa pertumbuhan dia menjadi gadis ya. Gitu. So let's talk about it later. Ya atau gue tanya sama teman-teman gue yang kita lah semua ini. Iyalah, Marcella, Rani dan lain-lain, ya kan. Terus lo sibuk apa selain syutingnya sekarang ini? Kayaknya kita kan sempat mau janjian, mas meeting itu, meeting ini. Ya gue ada freelance aja, kayak misalnya ada job teman gue ada minta cariin teman-teman artis untuk webinar gitu. Ya gue masih sifatnya masih freelance lah, Sel, belum yang semua orang pengen bangun bisnis, tapi gue ada pernah bikin bisnis lagi growing, tapi gue harus ninggalin karena ada project serial gitu. Akhirnya gue harus fokus dalam 2 hal itu, tapi yang bisnis jadi kurang kepegang, jadi gue harus shutdown, dan gue lebih memilih, oke deh, mendingan gue bisnis yang freelance, yang lepasan aja, jadi gue nggak harus terjun langsung. Gue takutnya nggak syuting salah, take care satu bisnis yang lagi growing, ya gue juga nggak tahu nanti akan gede atau... Yang apa sebenarnya berbayangan gue yang sebenarnya bisa jadi sesuatu yang menarik gitu ya.
lo kan sering bikin minuman protein, juice and all that stuff yang sehat-sehat. Yang lo pernah rasain dan itu maksudnya? Dari selama syuting, jadi saya tuh suka dibikinin jus protein ya, dan itu enak banget. Dan maksud gue, kenapa nggak itu? Itu artinya itu juga sesuatu yang bisa jadi bisnis, terus menyehatkan, it's identik dengan your lifestyle gitu. I'm thinking about it. Itu lucu deh. I'm thinking about it ya, cuma kan perlu tim kan Sel, ya kan. Ya, dan itu kan nggak. Nah itu yang gue takutin, dua bisnis gue kemarin itu lagi growing harus shutdown ya karena kita nggak pernah tahu kapan gue masuk kerjaan baru gitu kan. Nah sedangkan kita bisa focusing ke dalam beberapa hal, tapi selama ini yang gue jalanin ya bisnisnya yang lagi growing harus shutdown karena gue harus fokus di syuting itu. Nah, gue belum berani untuk melangkah lagi untuk kayaknya berat nih sambil bisnis sambil syuting gue belum bisa nih. Iya, gitu. memang kalau orang-orang kayak kita tuh memang harus nggak bisa sendiri banget sih. Jadi kadang kita juga kan figur kita pasti kan dibutuh kehadiran kita kan kalau syuting kayak misalnya kita harus keluar kota, talkshow dan lain sebagainya. Memang kalau kita mau memulai bisnis rasanya memang harus sudah tim tuh. Iya, gue pun kita harus pas syuting nih, gue hire manajer, tapi mungkin kepalanya nggak sama, ada gesekan dan ya mungkin anggap aja kepalanya lagi nggak sama. Padahal sih kalau cocok sih sebenarnya bisa jalan aja, cuman anggap aja saat itu uang sekolah lah. Uang sekolah means uang hilang aja, udah ya gimana dong? Kan nggak semuanya bisa berjalan sesuai yang kita mau kan? Iya. Kalau lesson in life ya dari apa yang lo alami, being a single dad, terus membesarkan Cila, terus ya sampai lo mempunyai keputusan untuk sendiri gitu kan? Apa pelajaran hidup yang menurut lo paling berarti? Pelajaran hidup, ya mungkin bisa menjadi pelajaran banyak orang juga. Semua yang mau dan akan kita jalanin dengan kebutuhannya masing-masing pastinya, nggak usah banyak mikir sih, lu jalanin aja dulu, tapi make sure you try your best. Itu sih, karena kan kebutuhan lo, kebutuhan gua, kebutuhan orang lain semua kan pasti beda-beda. Yang mau kebutuhan bukan cuma bicara kebutuhan ya ada rumah tangga, ada yang single dad kayak gua, ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu. Cuman make sure kebutuhan orang beda-beda, tapi make sure you do your best, gitu aja. Lo gitu. sering me time sama Cila nggak sih? I mean like your me time itu kayak gimana tuh with your daughter? Ya salah satunya ke Jepang itu kan me time kayak kan. Gitu. Jadi lo tuh sistemnya mungkin kayak gue ya, kadang ketika kita sibuk, terus kita payback gitu ya. Jadi setelah sibuk, pasti kita akan langsung kasih quality time dong. Ya kita aja sempat berencana mau bawa anak-anak keluar kota kan, waktu syuting. Ya gue tahu kita kerja, kita butuh fokus dan konsentrasi. Cuman ya maksudnya kan kita, maksudnya udah bisa naker lah. Kalau menurut kita, karakter kita dan film tersebut kayaknya gue perlu sendiri, butuh konsentrasi, kita nggak akan bawa anak, gitu kan ya. Tapi nampaknya pada saat itu suasananya kondusif untuk bawa anak dengan kondisi syuting seperti itu dan dengan karakter kita yang seperti yang udah kita mendalami karakter tersebut. Hanya satu yang membuat kita susah untuk bawa anak, pandemi, ya kan? Nah gitu. Tapi kalau gue sebenarnya mau gue bawa. Iya. Gitu. Memang perempuan tuh lebih multitasking soalnya daripada laki-laki. Jadi somehow dan kita karena ibu ya, kalau gue itu memang susah banget, dan gue mungkin kebetulan punya 2 anak tuh yang nggak bisa, kalau dia bisa memilih ikut pasti dia akan ikut, tidak akan memilih yang lain kalau dia tahu dia bisa ikut emaknya. Kalau anak gue tuh kebetulan kayak gitu, jadi I have no choice, memang harus. Jadi lokasi kedua sih lebih kondusif sih untuk dibawa. Kalau lokasi pertama kayaknya mungkin banget. Now it's been 4 years ya, lo being single, menjadi bapak tunggal. Sudah 4 tahun. Kepikiran nggak sih pengen punya? Keren juga namanya itu bapak tunggal. Oke, ntar gua lumayan buat caption. Bapak tunggal. 4 tahun menjadi bapak tunggal. Kepikiran nggak ingin ada pendamping lagi? Atau Cila mungkin ada, kan dia udah mulai tumbuh. Dia suka tanya nggak sih gitu? Kalau Cila mah lucu. Kalau gua nanya, pasti jawabannya enggak. Dudu, Dudu boleh nggak nikah lagi? Enggak.
Enggaknya udah tanda seru. Enggak, oke. Cuman ya kan namanya kalau anak kecil kan tak kenal maka tak sayang. Kita aja juga begitu, tak kenal maka tak sayang. Kalau lu tanya mau, ya mau. Mau. Tapi kan ada atau enggak prosesnya bagaimana gitu kan butuh, apalagi gue ada buntut kan, ada Cila, jadi nggak se-easy yang lu mau lagi, ya mau. Tapi masalahnya tapi prosesnya ada itu. Perubahan kriteria nggak, Un? Kayak dulu dengan apa yang sudah lo alami gitu, kayak dulu mungkin dengan sekarang. Ada karena pernah gagal, jadi pasti yang kedua tuh kedua kalinya pengennya yang secure lah, secure di segala lini ya, gitu. Maksudnya secure tuh secure dalam segala lini ya, maksudnya gua kerja, dia bisa secure ke gua juga bisa secure ke dia juga punya kerjaan sehingga kalau misalnya gue dalam masa yang lagi kurang bagus, dia juga secure gitu. Secure as in everything gitu lah. Jadi lo prefer justru perempuan yang bekerja ya? Karena nggak semua laki-laki lo senang dengan perempuan bekerja. Itu nggak semua laki-laki bisa menerima perempuan bekerja dan mendukung karir seorang perempuan. Menurut gue itu karena peran suami. Kalau kita nih perempuan berkarir atau bekerja itu penting banget untuk support. Tidak harus support financial. Ya, tapi secara moral gitu ya, artinya secara psikologi itu kan penting banget. Maksud gue nggak semua laki-laki, khususnya Indonesia gitu, menurut gue itu bisa terima dan mendukung dengan ikhlas dan full support gitu. Nah, berarti lo artinya security matters, maksudnya secure tuh dalam arti kenyamanan tidak hanya secara hati, psikologi, tetapi juga secara ini, katanya kalian lo prefer yang sama-sama bisa berjuang. Jadi kayak ibaratnya perahu dikendalikan berdua gitu. Okay. Jadi kayak nyetir perahu bareng gitu. Leadnya tetap di gua gitu. Soalnya gini Sel, gue udah merasakan single dad ya. Itu kan gue berperan sebagai my ex untuk take care rumah, take care kerjaan, take care Cila. So gue kayaknya udah enough with tanda kutip with dramating gitu. Gue nggak mau lagi yang kedua kalinya with those all dramas gitu. Jadi gue mau yang all secure aja. Bukannya gue mau enaknya doang ya, pasti ada gesekan, pasti ada berantem, pasti ada bla 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 pasti. Tapi maksudnya kalau lu tanya gue, lu ada perubahan tipe? Ada. Gue mau yang secure. Gue nggak mau yang bentar-bentar drama, karena hari-hari gue udah berat, men. Gitu bukan maksudnya. Secure kayak demanding ya, lo nggak pengen ada yang demanding. Recet, apa sih bahasanya? Recet, apa? Manja gitu mungkin. Iya, manja, demanding, ganggu, seneng drama, dan lain-lainnya kayaknya gue udah... Dan ada ketemu, Sel. Tapi ya nggak bisa jalan bareng, karena orangnya di luar. Gitu. Nah, jadi maksudnya giliran jadi ada, tapi nggak bisa. Lo udah membuka diri lah ya, sekarang sudah membuka santai, diri. Gue mah santai. Ya, Cila juga pelan-pelan sudah... Ya masih kecil sih, jadi pasti dia... Gue yakin kok, Sel, walaupun jawabannya enggak pakai tanda seru. Tapi as long as nanti akhirnya ada bonding, ya kan lo nggak bisa tanya di depan, itu kan harus tumbuh dengan sendirinya kan. Kalau kenal dan suka, perempuannya juga harus bisa masuk kan, pasti ke... Nah, kalau saringannya awalnya dari gue, kan gue udah tahu Cila seperti apa, bagaimana. Nah, berarti kan harus gue saring dulu. Kalau udah melalui saringan gue, jadi pasti kalau masuk ke Cila... definitely sebagai bapak tunggal ini, siapapun yang akan lo pilih gitu ya, jadi pendamping harus bisa taking care of Cila ya. Ya udah pasti. Itu udah syarat utama. Iya, itu syarat utama gitu. Nah, sekarang hubungan tapi masih oke, Un. Artinya you with Steffi gitu kan, sama-sama sudah, Steffi juga sudah berkeluarga, sudah ada anak. 2 cowok. Bagaimana mengatur itu kan nggak mudah ya, apalagi kalian punya anak yang masih kecil juga. Tapi kalau gue selalu salut untuk kedua orang tua yang bisa tetap solid berhubungan, menjaga hubungan untuk anak, sehingga anak ini tidak terasa atau kekurangan perhatian ya, artinya tidak hanya kebutuhan finansial tapi kebutuhan psikologi itu kan harus dipenuhi ya. Iya. Gitu. Artinya dengan perpisahan orang tua tuh kan pasti semua orang tua nggak ada yang mau anaknya tuh jadi kena impact atau kena dampak. I mean like gue juga datang dari a broken home family gitu ya, so I've been there, I know how it feels gitu. Yang penting kalau udah broken home, psikis anak udah pasti kena, tapi jangan berlanjut dan berlarut lagi. Berlarut.
I mean like how you handle it sekarang dengan terpisah seperti ini? Apakah bagi waktunya ataukah memang dibebaskan kapanpun ibunya mau ketemu atau ada pembagian waktu khusus? Gue selalu tanamin itu, Sel. Be positive, be kind, and do my best. Jadi misalnya Cila ada libur tanggal merah atau apa gitu. Gue pasti, ya karena kan Cila 90% sama gue ya. Jadi kalau gue udah tahu libur gitu, akan libur, gue langsung nanya, ada libur 5 hari nih, mau ke sana nggak? Gitu. Gue bisa WA Anggi atau Steffi. Gitu. Tapi kalian masih suka pergi sama-sama nggak bareng sama Cila? Kalau pergi sama-sama enggak ya, tapi maksudnya mendorong Cila untuk ke Steffi dan Anggi jelas karena kan dia punya adik cowok 2, sayang banget mereka saling sayang lah. Jadi sedangkan gue ya tagline semboyan gue be positive, be kind gitu. Jadi gue nggak ada tuh yang nggak usah ke sana. Sama Dudu aja, nggak usah ke sana. Gue nggak akan menanamkan hatred, kebencian di Cila gitu. Terus pelajaran apa yang lo bisa petik dan mungkin lo bisa share ke ya teman-teman di luar sana gitu ya dari sebuah perpisahan? Artinya ya kan ada orang yang dengan mudah pasti memutuskan untuk berpisah ketika sudah tidak ada kecocokan, ketika sudah tidak ada cinta. Tapi kan kadang ada juga orang yang tetap mempertahankan, ya kan, terlepas dari kadang-kadang cintanya sudah pudar atau sudah tidak ada kecocokan, tapi mereka akhirnya bertahan untuk apa? Untuk anak. Ada yang akhirnya bisa survive, memperbaiki kembali. Ada yang memang ya udah just stay like that. Jadi kayak ya udah menikah dengan status aja, tapi mungkin tidak ada kebahagiaan. Ini kan pilihan-pilihan yang. Iya. Maksudnya nggak 1-2, lu punya teman, gue punya teman yang seperti lu sebutin, ada yang tetap berstatus demi anak, ada yang emang ya udah deh, udah nggak bisa lagi, ya ada ya. Akhirnya membuat sebuah keputusan berdasarkan apa yang dia rasakan, berdasarkan kebahagiaan. Tapi ada yang membuat keputusan tidak berdasarkan kebahagiaan dan apa yang dia mau, tapi lebih kepada ngelihat anaknya. Ada dan juga ya kasihan mungkin dengan ya kasihan sama suaminya atau kasihan sama istrinya, kayaknya mereka nggak bisa sendiri, ini aduh kasihan gitu misalnya, ada yang seperti itu. Tapi akhirnya nanti ada pacar juga di luar gitu kan. Tapi kan ada so many X factors lah di dalam hubungan, baik itu hubungan pacaran apalagi berumah tangga gitu kan. Pacaran sama berumah tangga levelnya is a different level. Ya, pelajaran apa yang lo petik dari kegagalan pertama gitu mungkin, atau keputusan lah, keberanian keputusan yang lo ambil untuk mungkin kita ya teman-teman lo yang mungkin kita yang seusia dengan rumah tangga yang masih muda ya. Iya. Yang udah middle age maksudnya. Ya kalau menurut gua karena kita dari dasarnya, dari sononya udah punya problema masing-masing, jadi pelajaran gue untuk gagal yang pertama, gue akan make sure yang kedua ini maksudnya gue jangan sampai gagal lagi, yaitu semua orang juga pasti jawabannya begitu. Cuman kan kalau dibilangin, ya ini udah 4 tahun loh, lo nggak nyari lagi, ya siapa bilang nggak nyari gitu kan? Ya nyari ya sambil nyari dong. Masa kita nyari langsung siapin tembakan, pokang, tembak gitu kan mesti kenal dulu gitu-gitu. Jadi masalah waktu ya biar Tuhan yang menjawab lah. Tapi dari gua juga, gua mungkin banyak orang bilang gini, Sel, ya mungkin lu juga ya, mungkin gua lagi asik sama Cila karena dia masih kecil. Mungkin nanti kalau dia udah pergi sama teman-temannya, mulai punya kehidupan sendiri, apalagi dia udah punya pacar, guanya lonely gitu. Nah, gue nggak tahu that times will come sebelum gue punya istri kedua, menikah untuk kedua kalinya, atau istri kedua lagi menikah untuk You're kedua not that kalinya. type kayaknya. Ya lo Iya. Istri 1 dan istri 2 dan istri 3. Maksud gue, I don't know the time, apakah nanti akan gue lonely dulu, baru gue, ya udah deh, mana aja deh, ayo deh, gitu. Atau itu namanya sembarangan, ini bukan asal ada. Iya, maksudnya kan sampai saat ini gue masih asik sama Cila, takutnya begitu gue feel lonely, gue jadi, ya udah deh,
ya udah yuk gitu kan. Ya gue juga belum tahu. Itu kemungkinan yang terjadi pada laki-laki ya? Ya kalau lonely kan ya anak lu udah gede, udah punya kehidupan sendiri. Lu sendiri, pacar juga nggak punya. Kan pasti ke pojok gitu, ke terpojok gitu kayaknya kan ya. Itu gue belum tahu apakah itu waktunya akan datang setelah Cila gede nanti ataukah gue akan menikah sebelum Cila punya kehidupan sendiri gitu. Gue juga nggak bisa jawab, Sel. But I make sure yang semboyan dan tagline gue itu aja, be positive, be kind, do your best aja gitu. Karena selanjutnya bukan manusia yang ngatur, Sel, gitu. Jadi you just let it flow. Sekarang masih ada momen-momen seperti ini sama Cila, you try to do your best, dan have your best time with her, to give her the best ya. Ya. Karena gue jarang ninggalin Cila untuk suatu hal yang nggak perlu juga, Sel. So number one ya, Cila is your number one thing ya. Sama lah kita punya anak, gue juga tipe yang kayak gitu sih, Un. Walaupun pasti ada juga ya orang tua yang kadang tuh lebih mementingkan, misalnya mungkin walaupun pasti mencintai dan menyayangi anaknya, tapi mungkin kerjaan lebih penting, atau mungkin suaminya lebih penting, atau mungkin suami yang istrinya lebih penting. Kalau gue sih tipe ibu yang anak is nomor satu. Iya, makanya gue bilang banyak ya, si suami lebih penting, istri lebih penting, anak lebih penting, which is semuanya harusnya sih kita bisa seimbang. Memang paling bagus kan bisa seimbang, tapi pasti kan ada scale of priority. Apa yang lo kan beda, gitu. Oh enggak, gue lebih sayang sama anak gue, anak is my everything. Tapi lu pergi pagi, anak lu masih tidur, lu pulang, anak lu udah tidur lagi, terus lu arisan kemana, misalnya gitu. Jadi antara mulut sama actionnya bisa beda gitu kan. So we don't know, makanya gue bilang so many X factors gitu. Iya. Your hope sekarang ini apa yang paling lo harapkan dalam hidup? Ya pastinya kerjaan gue tetap continue ya, walaupun kita tahu lagi pandemi gini pasti ya kayak yang lu bahas di awal tadi, pasti ada dari kru pun juga banyak merasakan. Tapi we hope this pandemic akan segera berakhir ya, itu mah semua gitu kan. Cuman kalau I hope ya gue bisa continue sama kerjaan gue sambil ngerawat Cila, sambil yang kayak Mbak Marcella tanya tadi, sambil cari-cari mana yang mungkin. Siapa nih cari-cari? Cari-cari. Kayak dipromosikan dia. Gudang rumah kali cari-cari ya. Nyari apaan ya? Cari-cari. Kan sebutin dong kriterianya seperti apa? Ada batasan usia kah? Nggak ada, Sel. Atau ya harus single? Enggak, Sel. Kalau dia janda, is okay? Is okay, Sel. Oke, ini kayaknya udah mulai dalam tahap lunch atau enggak, nih, yang udah salah ada oke deh. Enggak. Udah mencapai tahap itu jangan-jangan. Enggak, bukan itu karena sifat karakter orang gue udah nggak ada tipe lagi kayak zaman kita single dulu gitu. Bukannya nggak ada tipe karena crunch time ya, enggak ada tipe karena gue udah. Tapi lo ini nggak sih, lo belajar nggak sih gitu, bahwa waktu tuh ternyata penting untuk mengenal seseorang? Karena kadang-kadang mungkin yang kita pikir tipe kita, lo berapa lama sih dulu? Setahun setengah lah. Cukup ya, karena kadang-kadang kan ketika lo pacaran terus lo menikah bisa beda kan gitu. Iya. Jadi ya walaupun sebenarnya dari pacaran gue udah tahu ya sebenarnya, cuman ya gak apa-apa. That time nggak bisa diulang lagi, ya next time nanti. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang paling lo harapkan dalam hidup lo saat ini kerjaannya lancar, dimudahkan dan bisa mendapatkan pasangan hidup ya. Dan ngurus anak yang baik sehingga nanti kalau udah waktunya untuk dilepas, dia udah bisa tahu do's and don'ts-nya gitu, Sel. Apalagi Cila anak perempuan cantik pula. Kita kan orang tua pasti khawatir sama anak ya, nyokap lu khawatir sama lu walaupun udah segede gini. Iya dong. Ya kita akan khawatir sama anak kita gitu, segede apapun dia gitu. Pasti. Well, I hope mudah-mudahan. I hope nasi padang sama ayam akan segera datang. Ya, tapi gue yakin sih, I mean like gue ngelihat lo membesarkan Cila tuh menurut gue sesuatu yang luar biasa. I mean like you're a good dad, I can say gitu. I must say. Makasih Mbak Marcella. You're a good dad. Jadi ya mudah-mudahan semua yang lo harapkan dikabulkan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan ya dapat pendamping yang bisa mengisi dan melengkapi your style. Nggak gampang loh nih si Samiun ini ya untuk didampingi, jujur aja. Gue temen dia nih, sahabat, jadi gue tahu banget. Of course.
course, you girls Jadi, know me. Kita udah saling tahu luar dalam ya. Yes. Kita terlalu dalam, walaupun kita nggak sering ketemu, tapi kita saling, maksudnya kalau sampai ada worst thing happen, itu pasti biasanya kita selalu standby lah, ada untuk satu sama lain. Kita 21 tahun temenan dan lumayan intens 21 tahun bersahabat. Ya, ups and down. Iya, ups and down. Dari mulai single belum menikah sampai kita sudah menjadi orang tua. Jadi ya mudah-mudahan kita persahabatannya langgeng terus. Ya semua Sami dikabulkan nih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi pasangan. Pandemic talks. Enggak, gue sih berharap lo bisa make that juice, healthy juice ya Un ya. Itu bisa jadi sesuatu. Karena gila, lo sayang banget kalau itu nggak jadi apa-apa, enak banget. Menurut gue. Nanti coba deh kita ngobrol soal itu. Well, sahabat Marcella, ya kira-kira seperti itu obrolan santai saya dan sahabat saya yang one of a kind ini. Makasih Mbak Marcella udah mengundang saya. Mudah-mudahan ya apa yang Sami juga alami secara psikologi, secara personal itu bisa jadi renungan atau pelajaran buat kita semua. Bersama terus kita berbagi dan bersama kita berkarya. Sampai ketemu di MZ Talks episode selanjutnya.